menghampiri tempat kudus-Mu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah melewati 6 bulan memasuki tahun 2025 ini. Nah, karena itu saudara, kita mau terus mengevaluasi ya, apakah kita sudah mempraktekkan fokus 2025 ini. Yaitu saudara, kita mau membangun kompak yang diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk melahirkan komunitas kerajaan. Nah, saudara, ini adalah fokus kita tahun 2025. Karena itu, saya ingin saudaraku, setiap murid Kristus, ya, dimulai dari pemimpin-pemimpin, bahkan dari penatua-penatua, ya, mari kita, saudaraku, ya, mulai mempraktekkan kompak, ya, di mana kita, saudaraku, ada di dalam kompak yang bertumbuh bersama. Nah, saudara, sudah 6 bulan kita membahas tentang topik ini. Nah, karena itu mulai dari Juli ini kembali saya ingin merefresh, ya, apakah kita semua, ya, termasuk saudara yang mendengarkan, ya, sesi ini, saudara adalah murid Kristus. Mari, saudara, kita mau ada di dalam kompak yang bisa, saudaraku, membuat kita bertumbuh bersama. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama, saudara, kalau kita ada di kompak sejati, bukan kompak-kompakan. Nah, karena itu, saudara, kita mau lihat apakah kompak yang kita praktekkan kompak sejati.
Nah, ada 3 ciri kompak sejati, saudara. Yang pertama, ya, kalau kita mempraktekkan kompak sebagai komunitas tubuh Kristus yang hidup. Ya, ingat, kompak itu bukan sekedar kelompok kecil, bukan sekedar 2-3 orang kumpul-kumpul, ya, tapi dia adalah komunitas unit terkecil dari tubuh Kristus, saudara. Ya, 2-3 orang, di mana mereka menghidupi gaya hidup tubuh. Nah, gaya hidup tubuh itu apa, saudara? Mereka selalu connect dengan kepalanya. Ya, mereka connect dengan kepalanya. Kedua, mereka connect satu dengan yang lain, saudaraku. Ya, mereka jadikan kompak ini gaya hidup, bukan sekedar ketemu seminggu sekali, setelah itu tiap hari tidak ada hubungan sama sekali. Itu kompak-kompakan, bukan kompak sejati, saudara. Ya, jadi mari ya kita punya gaya hidup bersekutu terus, ya. Nah, saudara, itu adalah, saudaraku, kompak sejati, ya, yaitu kita menghidupi gaya hidup tubuh Kristus, ya. Nah, saudara, itu yang pertama. Kedua, kalau kompak sejati itu ciri keduanya adalah, saudara, dia memiliki DNA yang benar. Ya, DNA itu gini, saudara. Ya, kalau sebuah sel, ya, dia nanti mau bermultiplikasi menjadi sel lain, saudara, itu tergantung DNA-nya. DNA itu menentukan, saudaraku, ya, sel itu jadi apa. Nah, saudara, di dalam kompak sejati, saudara, ada DNA yang benar. Nah, DNA-nya gini, saudara, ya, inilah ciri yang kedua, saudara, ya, mereka mempraktekkan, saudaraku, BTB. Ya, mempraktekkan BTB. Apa itu BTB? Ya, bangun manusia roh. Kemudian, ya, mereka semua tertanam dalam komunitas, dan, saudaraku, ya, mereka berfungsi sesuai dengan karunia. Nah, artinya gini, saudara, ya, anggota-anggota kompak itu harus, ya, betul-betul komitmen, bersepakat untuk tiap hari bangun manusia roh. Nah, bagaimana bangun manusia roh? Sederhana, saudara. Kita udah belajar, ya, beberapa waktu ini. Praktek 3B, saudara. Tiap hari berjalan bersama dengan Kristus. Ya, lewat kita komunikasi terus dengan Kristus, saudara. Ya, kemudian apa? Ya, kita belajar dari Kristus. Ya, dia bisa ngajar kita karena kita adalah apa, saudaraku? Kita adalah muridnya, pemagangnya. Dia akan ngajar kita nanti ketika kita ada konflik dengan istri, ketika kita, saudaraku, ada konflik dengan orang, dia mengajar kita bagaimana kita, saudaraku, ya, bisa mempraktekkan, ya, gaya hidup Kristus dalam kita, saudara, bangun hubungan dengan orang lain. Ya, dia ajar kita bagaimana kita, saudaraku, selalu, ya, bisa mempraktekkan, saudaraku, kasih seperti Kristus mengasihi. Ya, kita praktekkan, saudaraku, hidup benar, ya, seperti Kristus, kebenaran itu sendiri, saudaraku. Kita diajar oleh dia, dan kita juga, saudara, makin berubah tiap hari, makin serupa dengan Kristus. Lewat apa, saudara? Lewat kita, saudaraku, mati terhadap ego kita. Ya, nah, itu kita, saudaraku, praktek tiap hari. Ingat, ya. Jadi kita bersepakat untuk apa, saudaraku, ya? Kita apa, saudaraku, bangun manusia roh dengan cara 3B. Ya, kita belajar, kita berjalan, belajar, dan berubah. Nah, kemudian kita juga, saudara, tertanam dalam kompak yang terikat janji. Kompak ini, saudara, kita terikat janji. Ya, kompak itu adalah sebuah covenantal, ya, community. Jadi komunitas yang apa, saudara? Yang bukan cuman, ya, kumpul-kumpul nanti
Kalau ada masalah, bye-bye, sampai ketemu. Bukan, saudara. Kita terikat janji. Ya, karena tubuh Kristus kan, ini kan apa? Komunitas, unit terkecil dari tubuh Kristus, saudara, di mana ya kita tentu mempraktekkan hubungan covenant, saudara. Seperti Kristus mengasihi ya kita, demikianlah kita harus saling mengasihi. Kristus mengasihi kita dasarnya ya saudara, bukan karena dia lagi senang dia mengasihi kita, nanti kalau dia tidak senang lagi dia tinggalin kita. Dia komitmen mengasihi kita apapun yang terjadi, saudaraku, dia akan mengasihi kita. Demikianlah ayatnya bilang, kita harus saling mengasihi. Nah, jadi saudara, kompak itu kita mesti sepakat ya, tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Ya, jadi kita nggak mudah apa saudara, aku tinggalin kamu deh, aku udah nggak suka. Enggak, kita terikat janji mau praktek kasih. Justru di situ nanti kita bertumbuh luar biasa, saudara. Nah, kemudian yang ketiga DNA-nya, kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia, saudara. Ya, jadi di dalam kompak, saudara, mari gunakan karunia saudara. Kalau saudara ya karunianya lebih banyak mengajar, saudara bisa mengajar. Ya, saudara lebih banyak menasehati, bernubuat. Dengan karunia kita saling membangun, saudaraku. Luar biasa. Nah, ini DNA-nya. DNA-nya adalah BTB. Bangun manusia roh dengan 3B. Kemudian saudaraku kita tertanam dalam komunitas yang terikat janji, dan kemudian saudaraku berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Nah, ini ciri yang kedua. Nah, sekarang saudaraku, ciri yang ketiga, ya, kompak sejati itu ada tujuannya, saudara. Nah, tujuannya untuk apa coba? Ya, kenapa kita praktek kompak, saudara? Bukan sekedar karena disuruh pemimpin. Ya, kompak itu memang ya harus begitu. Ya, kan Pak Lukas ngajarin, Pak Tirto ngajarin, atau siapapun ya, tekenin kamu harus ada di dalam kompak. Ya, kenapa? Ya karena ya supaya kita kompak. Ya, bukan itu saudaraku alasannya. Kita mesti tahu kenapa. Karena saudaraku, tanpa kita hidup di dalam kompak, kita nggak bisa, saudaraku, menjadi komunitas yang akhirnya kita melahirkan yang disebut komunitas kerajaan. Ya, ingat saudara, Yesus memulai gerejanya sebagai komunitas kerajaan dimulai dari 2 orang, saudara. 2 orang ini ya disebut hafruta. Ya, mereka saudaraku hidup di dalam kehidupan yang saudaraku terikat janji. Ya, mereka saudaraku ya mengikut Yesus sebagai murid. Ya, mereka saudaraku sebagai pemagangnya. Lalu 2 orang ini saudaraku ya bermultiplikasi menjadi 3. Ya, saudaraku, komunitas sepakat. Ya, dari 3 komunitas sepakat ini akhirnya lahirlah saudaraku komunitas kerajaan yang akhirnya saudaraku ya menjadi unit dasar dari gereja mula-mula yang luar biasa, saudaraku. Inilah saudaraku unit dasar yang akan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Ya, inilah unit dasar eklesia, gereja yang Tuhan Yesus katakan, aku akan membangun jemaatku yang pintu alam maut tidak sanggup mengalahkannya. Inilah komunitas ya tegar, terang dan garam. Komunitas yang terdiri dari murid-murid sejati bersama keluarganya, saudara. Yang bisa mengubah dunia ini menjadi pusat solusi bagi dunia ini. Itu yang kita rindukan, saudara. Makanya ayo, ya, kita semua pastikan ya pada tahun ini, saudara, kita mau hidup
di dalam saudaraku kompak yang sejati. Itu dulu saudaraku saya ingin refresh supaya saudara mengingat apa yang menjadi fokus tahun 2025 ini. Tuhan memberkati.